duluan ya, udah mulai bonding duluan sama Becky, baru aku masuk. Sebenarnya sih nggak begitu lama juga menjalin chemistry, cuma dari awal memang udah diposisikan aku Bu Vina, dia Doni. Udah lepas tuh Tia sama Desinya tuh udah nggak ada. Jadi benar-benar panggilnya juga Bu Vina, Pak Doni. Ceritanya dan juga pastinya teman-teman media punya pertanyaan dan juga punya kesan tersendiri ini. Nah, untuk lebih detail lagi kita akan undang orang-orang yang terlibat di film ini ya, yang pastinya kalau aku bilang ini salah satu merupakan film bagus banget untuk keluarga dan juga baru ini yang kalau aku lihat ya mengangkat seekor anjing itu jadi pemeran utama gitu ya. Baik, kalau gitu aku langsung aja untuk undang siapa sih orang-orang yang hadir di sini yang pastinya film ini persembahan dari Denny Siregar Production dan juga Air Films. Tepuk tangan boleh dong ya, dan juga beliau juga akan hadir di sini untuk hadir dengan kita semuanya. Baik, kalau gitu aku mau undang untuk yang bisa duduk di bangku ini sudah ada dan juga bertemu dengan teman-teman media semuanya. Aku mau undang yang pertama, kita ada eksekutif produser, ada Bang Denny Siregar. Tepuk tangannya boleh dong. Silakan Bang, monggo. Dan juga ada produser juga sutradara untuk film Marley ini ada Mas Rido M. Ainun. Silakan, manakah dia? Dari atas, tepuk tangan dong, boleh? Nah, baik. Selamat sore Mas, silakan. Ya, dan juga pemeran-pemerannya di sini juga akan hadir ya. Jadi ada beberapa di sini yang juga pastinya terlibat di film ini. Yang pertama kita akan undang untuk Tengku Tezi. Nah, silakan. Silakan. Lemu, iya benar-benar. Lemu ya. Dan juga ada Jason. Mana Jason ada? Nah, wow, ini bintang muda masa depan nih. Dan juga dari Dog Talent Academy ada Mas Adit. Nah, baik. Oke. Ya, ini beberapa orang yang terlibat di film ini. Pasti juga masih banyak pemain lainnya juga yang akan mensupport film ini dan mungkin berhalangan hadir. Tapi dengan mereka-mereka ini mungkin bisa menguak ya tentang film ini dan juga. Terima kasih juga kepada para cast, kepada director, kepada seluruh kru yang sudah bekerja keras dengan sepenuh hati meluangkan kemampuan terbaiknya untuk film ini, sehingga kami berharap film ini akan menjadi salah satu film favorit pilihan keluarga. Dan jangan nonton bajakan, nonton yang asli hanya di bioskop di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gur. Tepuk tangan dong dari mainstream dong. Thank you so much Pak, selalu dukung film Indonesia. Oh, oke. Boleh kenalin dong Jason dan juga kamu karakternya di sini sebagai apa gitu, silakan. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Perkenalkan nama aku Jason Yonateo. Nama perannya di film Marley ini aku sebagai Niko. Baik, Niko. Niko itu sifatnya pinter, terus dia pecinta anjing, terus dia apa lagi ya? Niko anak Mama Vina atau anak Mama Iro? Namanya nanya loh. Siapa sayang? Anak Mama Vina dong. Anak Mama Vina, baik. Iya. Sudah? Sudah. Baik, ya oke. Kita langsung ke berikutnya. Boleh kasih kita kakaknya. Sini ada Eni Lemu. Silakan kakak. Ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Eni Lemu. Di sini saya berperan sebagai Mak Iro. Jadi Mak Iro ini memang sebagai tetangganya Doni, yang setelah meninggalnya orang tua Doni menganggap Doni sebagai anak. Jadi ya kita sangat dekat sama Doni, yang menyayangi Doni seperti anaknya sendiri. Gitu, dan orang Surabaya. Baik, terima kasih. Thank you. Berikutnya Tias Mirasi. Hai semuanya, selamat sore. Sore Tias. Sore. Aku Tias Mirasi. Di sini aku berperan sebagai Vina atau Ibu Vina. Di sini aku berperan menjadi guru. Jadi kalau teman-teman mungkin belakangan suka lihat aku udah antagonis, di sini jadi baik banget. Tadi udah nonton kan? Jadi balik lagi ke protagonis, jadi Ibu Vina. Itu guru bahasa Inggris, punya anak Niko, ya udah yang akhirnya membantu Pak Doni menyelesaikan keruhukan dalam hidupnya. Gitu.
Baik, thank you. Berikutnya untuk Tengku Tezi. Halo semua. Saya Tengku Tezi. Tengku Tezi, bukan Teuku ya. Tengku Tezi. Tengku Tezi sebagai Doni. Doni ini introvert, terus sebatang kesepian, yang akhirnya ketemu sama makhluk kesepian, anjingnya kesepian juga, dan akhirnya menjadi sahabat. Doni ini guru matematika, punya metode sendiri untuk mengajar anak-anaknya. Dari berbagai sisi Doni ini banyak karakternya ya. Maksudnya kalau dari ke anak-anak dia beda, ke guru lain dia beda, ke orang yang dia kagumi itu beda, ke anjing juga beda. Jadi ini juga peran tersulit bagi saya, karena sebelumnya saya nggak pernah peran baik. Ini pertama kali peran baik. Saya antagonis terus ini juga pertama kalinya saya main sama anjing. Bahkan di proyek ini saya pertama kali menyentuh anjing. Selamat sore, terima kasih buat rekan media yang hadir. Saya Ridho, saya tukang mewujudkan film ini. Film ini sangat bagus, tidak akan bisa terwujud tanpa gagasan yang bagus, ide cerita yang bagus, dan uang atau investor yang masuk. Which is semua itu di tangan Bang Denny. Gagasan dan permodalan Bang Denny yang punya, saya cuma tukang mewujudkan aja. Silakan Bang Denny. Silakan Bang Denny Siregar. Tapi kena pajak gua. Iya, ini film perdana. Film Marley ini adalah film perdana saya, ya kan. Jadi ketemu sama Ridho pada waktu itu. Dok, gue pengen bikin film nih, ya kan. Film apaan? Dan dia kaget. Ya, film tentang persahabatan seseorang dengan anjing gitu ya. Pada waktu itu belum ada ya orang yang bikin film dengan binatang ya. Dan pada saat itu Bang Denny nyampein saya belum ada. Ya, dan jujur di situ menjadikan binatang sebagai aktor di sana itu rumitnya bukan main. Untungnya ada Mas Adit sebagai Dog Talent Academy ya. Tapi alhamdulillah lah minimal pesan yang ingin saya sampaikan bahwa persahabatan antar sesama makhluk itu seharusnya bisa menjadi pelajaran buat kita. Sesama manusia jangan lagi saling membenci lah. Kalau kemudian seorang manusia dengan seekor anjing saja sudah bisa bersahabat seperti itu, seharusnya itu sudah melewati batas kecintaan kita kepada sesama manusia. Saya rasa itu aja. Thank you. Gini Mas, kalau aku kan emang belakangan ini sudah berubah lah haluan. Kalau dulu orang mungkin nonton FTV-nya remaja, jadi sekarang udah berregenerasi lah. Jadi udah waktunya memang udah syuting punya anak. Biasanya memang anaknya sepantaran Jason gitu, emang 10 tahun dari 5 tahun ke atas lah gitu, sampai dari bayi. Dan kalau misalnya dibilang iya memang aku kan pribadi belum punya anak gitu kan. Calon ibu, amin ya Allah. Dijabah Tuhan ya mudah-mudahan. Jadi aku memposisikan diri aku sih memang sama sih gitu. Jadi karena aku melihat juga Jason anaknya juga welcome, anaknya juga menyenangkan, seru. Kalau buat aku sih nggak ada kendala yang spesifik. Mungkin aku ada naluri ibunya tuh sebenarnya keluar karena aku kan punya banyak kucing ya Mas di rumah. Jadi sebenarnya anak-anak kucing itu juga udah aku anggap anak sendiri gitu, walaupun mereka nggak bisa ngomong verbal kayak kita ngomong sama anak manusia gitu kan. Jadi mungkin cara mengasihinya ya sama gitu, kita juga sayang sama makhluk hidup, mungkin sama kayak film ini juga sayang sama anjing gitu kan. Jadi ya udah, aku sih nggak ada kesulitan yang berarti sih sama Jason. Jason aman kan, sayang sama mama kan? Aman dong. Oh iya, kasih sayang tuh, anaknya sayang kok aku. Gitu Mas. Karena jujur Mas Thomas, kalau saya sendiri ngeri kalau bicara. Saya ke tempatnya Dok Susana itu dan dengar cerita beliau tentang bagaimana pembunuhan dan pembantaian terhadap anjing-anjing yang ada itu aja udah ngeri. Dan jangan sampai kan ini harus deliver ke banyak orang ya. Ini nanti malah film ini jadi film horor jadinya kan, bukan jadi film keluarga. Kita kamu udah mulai berapa lama duluan ya? Udah mulai bonding duluan sama Becky, baru aku masuk. Sebenarnya sih nggak begitu lama juga menjalin chemistry, cuman dari awal memang udah diposisikan aku Bu Vina, dia Doni. Udah lepas tuh Tia sama Desi-nya tuh udah nggak ada. Jadi bener panggilnya juga Bu Vina, Pak Doni. Jadi sampai syuting pun ya udah jadi ke-build dengan sendirinya sih chemistry itu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tadi saya perannya gimana, saya di kehidupan saya juga kayak gitu. Setiap hari ketemu Becky, ngelihat dia juga ragu-ragu gitu. Ya Doni lah sehari-harinya. Jadi memang
karena ini peran pertama bagi saya yang protagonis, jadi emang butuh effort banget. Emang dari ekspresi juga harus dirubah total gitu. Jadinya emang sehari-hari pun kayak gitu. Jadi di Doktelan juga setiap hari manggilnya Doni gitu. Jadi emang penerapan karakternya kayak gitu. Kita langsung memposisikan diri kita tuh udah into karakter gitu loh sampai film selesai. Nah, gimana saya mewujudkan film ini, menuangkan gagasannya dari Bang Denny ke film. Tentu saya didukung oleh komponen-komponen yang sangat piawai bidangnya semua, jadi kerjaan saya relatif sangat lancar. Pemain-pemain sangat membantu, Tesi, Tias, Emi, Jason, jadi Timo, Cika dan lain-lain itu keren semua. Bintangnya 4 semua, 4 bintangnya 4, 5 semua udah. Terus Bang Adit yang juga support dengan Becky-nya. Belum lagi penata artistik Oscar. Menjawab langsung aja. Pokoknya overall saya syuting sangat lancar. 24 syuting days, simultan, nggak ada break yang keleleran. Break cuma 2 hari untuk istirahat. 8 hari syuting, 1 hari break, 8 hari syuting, 1 hari break, 8 hari syuting, selesai. Relatif nggak ada tantangan, nggak ada tantangan, nggak ada keruhan yang berarti lah. Semua lancar. Overall lancar. Bang Alul tadi nanya gimana caranya teknik supaya memadukan si Becky dengan Tesi. Jujur dari awal udah saya mencari pemain, saya diskusi sama Bang Denny, kita jangan cari pemain yang expert anjing, yang dekat dengan anjing. Akan ketahuan nggak enak nanti di lapangan, karena emang aslinya menciptakan orang yang nggak punya anjing, kebetulan ketemu anjing, mesti dapat kakunya, tapi dia harus workshop. Kalau dia expert nggak bisa ditipu. Banyak tadi gimmick-gimmick Tesi yang emang dia sebenarnya nggak pernah mengenal anjing, itu yang kita cari. Kalau dia expert anjing, misalnya kayak Bims Aryo atau siapa anaknya si pokoknya banyak lah aktor-aktor yang emang udah deket sama anjing. Malah jujur saya sebagai direktur waktu itu nggak mau. Gimmick bahwa dia baru kenal anjing itu memang harus dapat dari pemain yang nggak kenal anjing. Tapi supaya bisa sering lancar, kita harus workshop. Tesi saya wajibkan 1,5 bulan workshop day by day bersama Doktelan Akademi, bersama Bang Adit dan Asrada dan co-director saya, memastikan setiap hari selama 1,5 bulan. Bahkan tidur kelonan sama anjing kurang lebih 3 hari diantaranya. Mandi juga bareng. Mandi bareng. Tapi kekakuan dia sebagai orang yang nggak pernah bersentuhan dengan anjing masih kejaga. Jadi teknis workshop itu justru lebih ke supaya Becky kenal dengan Tesi, bukan Tesi yang kenal dengan Becky, lebih ke Becky-nya. Gimana supaya Becky nurut perintah-perintah Tesi. Itu aja sih Bang Alul. 1,5 bulan pletet. Kalau orang Jawa bilang 1,5 bulan pletet, Tesi harus tidur dengan Tesi. Full, 1,5 bulan full. Selebihnya sih, ya tadi detail-detail mikro yang Bang Alul udah tahu lah gampang. Gagasan besarnya semua ke Bang Denny tadi. Silakan Bang Denny. Thank you Bang. Ya mungkin orang mengenal saya sebagai buzzer RP ya, dan mungkin ada stigma di macam-macam di masing-masing teman-teman yang ada di sini. Saya itu mulai dari penulis kan, dari channel YouTube. Dan dengan channel YouTube itu ternyata saya bisa merangkul anak yang lebih muda. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana cara merangkul anak-anak yang di 18 tahun ke bawah, ya kan, dan untuk menanamkan kecintaan mereka kepada negeri ini, kepada sesama manusia dan segala macam. Ya akhirnya saya sadar, film lah mungkin media yang mungkin untuk menjangkau ke sana. Ya akhirnya udahlah ketemu teman-teman, ketemu Ridho segala macam, bagaimana bisa mewujudkannya, kenapa kita pakai anjing duluan, bukan film tentang kisah cinta biasa atau film horor, tapi kenapa kok mesti anjing. Saya rasa itu bagian daripada pesan bahwa hubungan manusia dengan anjing aja baik-baik aja kok, apalagi hubungan kita kan sama manusia. Jadi itu pesan-pesannya sebenarnya. Ya saya ketemu teman-teman di Maxstream, terima kasih Pak Agung dan teman-teman, ya kan. Jadi ya terwujudlah film ini. Itu aja. Apakah film ini menjadi yang terakhir? Enggak. Sama seperti saya di channel YouTube, di Cokro TV, di 2045 TV, dan saya juga masih terus menulis di Facebook sekarang. Saya yakin film ini nggak akan selesai dan mudah-mudahan akan lebih bagus ke depannya. Thank you ya.